Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Andika Putri dengan NIM 200161445 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint berdasarkan materi keterampilan berbicara pada pertemuan ke-15 dengan dosen pengampu Ibu Dra. Ermawati Arif MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, bahasa penyiar. Yang kedua, langkah-langkah membaca berita. Yang ketiga, naskah berita. Yang keempat, praktik baca berita. Baiklah, masuk kepada yang pertama, bahasa penyiar. Keterampilan berbahasa seseorang presenter akan teruji pada saat melaksanakan tugasnya, seperti pada keterampilan menyimak atau mendengarkan bagi presenter. Acara yang tengah dibawakan presenter dapat berjalan lancar, jelas, kontekstual karena peranan keterampilan menyimak presenter. Presenter penyaji berita dalam melaksanakan program acara harus terampil menyimak dan serba cepat, yaitu cepat berpikir, bertindak, bertutur dengan kalimat efektif atau kalimat yang tidak bertele-tele. Penggunaan keterampilan menyimak sangat diperlukan bagi seorang berprofesi sebagai penyiar berita karena satu pertanyaan yang digulirkan pada narasumber akan berkembang jika presenter mampu menyimak dengan baik. Hakikat menyimak berhubungan dengan mendengar. Keterampilan berbicara juga diperlukan dalam penyiar berita karena terampil berbicara akan mendorong seseorang untuk mampu menjadi presenter dalam membawakan berita di televisi. Maka dapat saya simpulkan di dalam penyiar, bahasa yang harus dikuasai adalah keterampilan dalam menyimak dan keterampilan dalam berbicara. Keterampilan menyimak akan mempunyai fungsi untuk menyampaikan satu pertanyaan yang digulirkan pada narasumber akan berkembang jika presenter mampu menyimak dengan baik. Yang kedua, pada hakikatnya, hubungan dengan mendengarkan dan keterampilan berbicara juga diperlukan dalam penyiar berita karena terampil berbicara akan mendorong seorang mampu menjadi presenter dalam membawakan berita di televisi. Baiklah, masuk pada yang kedua, langkah-langkah membaca berita. Membacakan berita berarti menyampaikan berita untuk orang lain. Seorang pembaca berita harus memperhatikan intonasi, artikulasi atau lafal, dan volume suara, yaitu menurut Restuti 2006. Ketepatan lafal, intonasi, dan kejelasan ucapan merupakan keharusan bagi pembaca berita. Seorang pembaca berita harus duduk dengan tegap dan berpenampilan wajar, rapi, dan bersih saat membacakan berita. Seorang pembaca berita juga harus mempunyai rasa percaya diri agar tidak gugup pada saat membacakan berita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membacakan berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pembaca berita harus memahami isi berita secara menyeluruh. Oleh karena itu, sebelum membaca berita, ia harus membaca berita itu terlebih dahulu dengan penuh konsentrasi dan berlatih dalam membacanya. Yang kedua, menggunakan intonasi atau memberi tekanan suara pada kata-kata yang dianggap penting dengan tepat sehingga didengar. Intonasi berarti ketepatan penggunaan bunyi bahasa. Yang ketiga, melafalkan kata-kata dengan tepat dan jelas, yaitu menggunakan artikulasi dengan jelas. Yang keempat, mengatur volume suara agar jelas terdengar. Yang kelima, memberikan jeda agar tidak terlalu cepat dan agar tidak terlalu lambat. Yang keenam, mengatur napas dengan seimbang. Yang ketujuh, mengekspresikan setiap ucapan dengan tepat seperti mimik wajah, sikap atau posisi badan dan gerak agar tidak terkesan menonton dan menimbulkan makna ganda bagi penyimak. Yang kedelapan, pembaca berita juga harus memperhatikan faktor pendukung lainnya seperti penggunaan perangkat teknologi berupa komputer yang berisi gambar, foto, film, teks, atau animasi di luar teks berita yang akan dibacakan, pemilihan busana, dan riasan. Yang kesembilan, pandangan kadang-kadang diarahkan ke arah penyimak berita, yaitu pemirsa. 10. Ekspresi wajah harus wajar, tidak perlu menunjukkan rasa takut pada saat membacakan berita yang menyeramkan, dan tidak perlu tertawa ketika membaca berita yang menggembirakan atau menggelikan. Yang ketiga, naskah berita.
Naskah berita adalah susunan wacana tertulis yang membuat informasi yang faktual dan menarik perhatian banyak orang. Teks berita yang dimaksud adalah teks berita atau naskah berita yang disiarkan oleh media broadcast, yaitu siaran radio atau siaran televisi, bukan teks berita cetak yang dimuat oleh surat kabar. Perbedaan naskah berita, siaran radio maupun televisi dengan naskah berita cetak terletak pada gaya bahasanya. Bahasa siaran berupa bahasa tutur atau bahasa lisan atau bahasa pergaulan, sedangkan pada bahasa media cetak berupa bahasa cetak, yaitu bahasa tulis. Yang keempat, praktik membaca berita. Praktik membaca berita dapat dilakukan di acara televisi, yaitu sebagai contohnya bagi presenter penyaji berita. Lebih dominan dilakukannya sebelum pelaksanaan program acara. Presenter penyaji berita akan menulis ide atau gagasan acara yang disertai topik secara kronologis. Tujuan ditulis gagasan dengan topik secara kronologis disertai narasumber terkait, agar mudah dipahami pihak manajemen untuk kelancaran acara. Keterampilan menulis merupakan suatu proses perkembangan yang menuntut pengalaman waktu, kesempatan, dan latihan. Seorang presenter akan cepat menggagas acara jika sering mendapatkan kesempatan, rajin latihan, dan pengalaman selama latihan. Sekian presentasi tugas saya pada pertemuan ke-15 ini. Terima kasih, maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.